Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 teman-teman ya. Yang mana kalau kita perhatikan nilai P2 lebih rendah dari nilai P3, yang otomatis menjadi penentu penempatan P3K Guru 2023. Mungkin inti konten kita pada hari ini adalah apa yang terjadi kalau misalkan nilai P2 lebih rendah dari nilai P3, sedangkan formasi yang tersedia anggaplah misalkan 1. Siapa yang akan mengisi penempatan tersebut? Nilai P2 lebih rendah daripada nilai P3 teman-teman ya. Kira-kira apa yang menjadi penentu penempatan P3K Guru 2023? Oke, sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 teman-teman ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja teman-teman to the point ke informasinya. Di sini dari salah satu unek-unek ya dari subscriber, dia mengatakan seperti ini, berarti pada akhirnya tidak ada perankingan min, padahal P2 nilainya lebih rendah daripada P3. Yang diangkat tetap P2. Lebih baik negara langsung meluluskan P2 tanpa tes daripada nilai P3 yang digeser dan berubah tidak lulus. Bukan berarti tidak ada perankingan, tetap ada perankingan teman-teman ya. Cuman ini dikatakan perankingan berdasarkan urutan status prioritas, bukan urutan nilai. Kalau perankingan berdasarkan urutan nilai teman-teman harus mengetahui bahwa urutan nilai itu nanti bisa bersaing kalau sesama kategorinya, misalkan sama-sama P2, sama-sama P3, sama-sama P1, sama-sama P4, maka yang dilihat itu adalah nilainya. Tapi kalau campuran misalkan ada P2, ada P3, ada P4, maka otomatis bukan nilai dulu yang dilihat, tapi yang dilihat dulu adalah dari segi kategorinya, apakah dia XTHK 2 atau apakah dia adalah guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas, atau apakah dia pelamar umum. Nah, jadi bukan, tetap ada perankingan ya, tetap ada perankingan, tetapi diurutkan dulu teman-teman berdasarkan urutan kategorinya sesuai dengan mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023. Mohon maaf ya kalau suara saya jelek karena lagi hujan teman-teman ya, hujan deras. Oke, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, di sini kita bisa lihat langsung. Ini dia. Ini kan ada contoh seperti ini ya, ada contoh seperti ini teman-teman ya. Nah, ibaratnya kan seperti ini. Misalkan di sini P3, di sini P3, di sini P3, semuanya P3, maka otomatis bagaimana cara penentuan kelulusannya? Anggaplah misalkan formasi yang tersedia 3, pelamarnya 9 misalkan, dan ini semua adalah P3 teman-teman. Ini semua adalah P3. Nah, kalau misalkan semua kategori ini adalah P3, maka yang akan di ranking adalah berdasarkan nilai ujian hasil tes catnya dulu. Nah, siapa yang mendapatkan nilai tertinggi itu yang mengisi formasi teman-teman ya, itu yang mengisi formasi dulu. Nah, misalkan yang mendapatkan nilai terbaik ini ya, nah ini berarti ini yang mengisi satu formasi diurut berdasarkan nilai. Nah, ini juga kenapa? Karena mereka ini P3 semuanya. Nah, ini kalau perankingan berdasarkan nilai sesama kategori. Nah, kalau misalkan di sini campuran teman-teman ya, misalkan formasi 3, di sini P3 misalkan, di sini P3, P3, kemudian P2, masih ada P2 di sini, masih ada P2 misalkan. Maka otomatis misalkan di sini ada formasi ya, misalkan ada formasi anggaplah
5 misalkan, maka bukan langsung P3 yang mendapatkan nilai tertinggi yang akan mengisi penempatan, bukan. Kita lihat dulu dari urutan kategorinya. Setelah penempatan P1, di bawahnya P1 ada siapa? Yaitu ada P2. Nah, P2 ini meskipun nilainya lebih rendah teman-teman daripada P3, maka dia didahulukan dulu, P2 ini didahulukan dulu untuk mengisi formasi. Nah, jadi ada 3 P2 itu langsung mengisi formasi sebanyak 3. Jadi tersisa 2 formasi. Nah, 2 formasi inilah nantinya yang akan diperebutkan oleh pelamar prioritas 3 yang di ranking berdasarkan nilai. Kan logikanya seperti itu ya. Ini cara sederhananya untuk membedakan sebenarnya teman-teman ya. Untuk membedakan terkait dengan hal ini. Jadi meskipun nilai P2 ini lebih rendah daripada peringkat pertama yang statusnya P3, tetap yang didahulukan mengisi formasi adalah pelamar prioritas 2. Prioritas 2 ini diurutkan juga berdasarkan urutan kategorinya. Logikanya seperti itu. Nah, sisa formasi setelah penempatan daripada P2 teman-teman, itu akan diperebutkan lagi oleh pelamar prioritas 3. Logikanya seperti itu. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, makanya di sini kami tidak sependapat ya, bahwasanya berarti pada akhirnya tidak ada perankingan, tetap pada perankingan, di ranking berdasarkan urutan kategori. Nah, logikanya seperti itu ya. Buktinya di mana, Min? Nah, kita bisa lihat di sini. Buktinya ada di sini, teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat ini. Ini buktinya. Kita bisa cek di apa ya? Di mekanisme seleksi menggunakan CAT. Di sini jelas sekali di poin 4 ya, teman-teman, perhatikan di poin 4. Di sini jelas sekali dikatakan tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Jadi bukan berdasarkan nilai dulu, tapi urutan pengisian formasi itu berdasarkan urutan kategori. Jadi yang pertama itu adalah THK2. THK2 itu adalah P2, kemudian ada P3, kemudian ada P4. Jadi meskipun nilai P3 ini lebih tinggi, tapi yang akan mengisi formasi dulu adalah P2 dulu, teman-teman. Sisa formasi setelah penempatan P2 itulah nantinya yang akan diperebutkan oleh sesama pelamar prioritas 3 melalui sistem perankingan. Nah, lantas apakah P2 ini tidak di ranking? Tetap di ranking, tetap diurutkan nilainya juga dengan sesama pelamar prioritas 2. Logikanya seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu, teman-teman. Nah, di sini jelas sekali dikatakan ya, kalau kita buka di bagian sini, teman-teman ya. Ini dia. Nah, jadi yang pertama itu adalah penempatan P1 dulu. Jika masih tersedia formasi ada P2. Setelah P2 ditempatkan, jika masih tersedia formasi, maka itu giliran P3. Logikanya seperti itu ya. Hujan, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.